Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye menatap ke atmosfer dan berkata, proses pembuatan artefak Paragon sangatlah kejam, biasanya memerlukan penguburan seluruh dunia. Seluruh dunia. Li Zitian menjadi emosional setelah mendengar ini. Dia membayangkan pengorbanan yang dibutuhkan untuk membuat senjata seperti itu. Tulang sejati. Melayani tua itu menampilkan pengetahuannya yang kaya akan sejarah. Mengesankan. Puji Li Qiye. Saya hanya mendengarkan secara kebetulan, tidak cukup kuat untuk benar-benar memverifikasinya, katanya dengan hati yang rendah. Baiklah, apakah Patriark Stone Splitter membuat artefak zaman? Zitian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Proses pembuatannya membutuhkan keadaan yang sempurna. Hal-hal tertentu dilarang oleh surga yang jahat, oleh karena itu harus ditinggalkan. Li Qiye tersenyum. 4 alam yang rusak telah ditinggalkan. Pelayan tua itu mengerti. Terlalu banyak hal jahat yang terjadi di tempat-tempat ini sehingga mereka dikubur. Namun, bencana besar mengubah lanskap dunia, sejarah tersembunyi ini akan muncul kembali pada waktunya. Li Qiye menambahkan, Zitian mempelajari banyak hal baru hari ini mengenai dunia yang hancur. Ini tentu saja di luar dugaannya. Bagaimana dengan Ultimate dan Perish, apa yang terjadi di sana? Ucapannya dengan nada lembut. Li Qiye hanya menatap dan tidak menjawab. Setiap wilayah mewakili seorang penguasa. Pelayan tua itu menjelaskan lebih lanjut setelah mendapatkan wawasan tentang legenda ini. Memang benar begitu. Hanya saja, sudah terlalu lama bagi orang untuk mengetahuinya sekarang, kata Li Qiye. Jadi, 4 penguasa yang menciptakan dunia yang hancur? Tanya Zitian. Penguasa zaman. Li Qiye memberikan jawaban singkat. Zitian menarik napas dalam-dalam karena makhluk-makhluk ini jauh di atas para penguasa dan penaluk naga. Ayo kita lanjutkan. Li Qiye mulai berjalan. Bangsawan muda, apa yang sedang kita cari? Zitian bertanya sepanjang jalan. Produk yang tidak lengkap, kata Li Qiye. Bagaimana bisa tidak lengkap? Tanyanya. Tahukah kau ras apa yang paling sukses yang berasal dari Reborn? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Entah ras darah atau ras hantu. Dia mengizinkan sebentar sebelum menjawab. Mereka memang sukses dan diterima oleh langit dan bumi. Namun, tidak banyak kecerdikan atau kebaruan di sana dibandingkan dengan ras tertentu. Mereka ditakuti oleh semua orang dan dibenci oleh surga. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apa itu? Tanyanya. Senyum Li Qiye menghilang saat dia mengungkapkan penjelasannya. Ming kuno. Kupikir mereka sudah punah, kata pelayan tua itu. Ya, itu benar. Li Qiye mengangguk karena dialah yang secara pribadi membasmi mereka. Menurut legenda, pengadilan surgawi telah mengusir mereka dari tanah ini, kata Zitian. Pengadilan surgawi suka membumbui sejarah mereka. Kemampuan neter dan brilian yang tidak signifikan tidak akan mampu mengusir Ming kuno. Apalagi tanpa bantuan Purewut, siapa yang tahu apakah pengadilan surgawi bisa bertahan hidup? Kata Li Qiye. Begitu ya. Zitian tersenyum kecut karena klannya dulunya adalah pilar pengadilan surgawi. Ia melanjutkan, apakah Ming kuno bertanya itu? Bagaimanapun, pengadilan surgawi tetap kuat meskipun memiliki kaisar puncak dan penguasa Dao sebagai musuh mereka. Saat ini, Li Qiye menyebut Ming kuno sebagai kekuatan yang dapat menghancurkan mereka. Ras terlarang, hampir tidak pernah punah. Kejahatan mereka, tidak diketahui oleh generasi sekarang. Kata Li Qiye. Abadi. Komentar Zitian. Tidak dalam arti sebenarnya, tetapi beberapa ras dapat berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan, kata Li Qiye. Jadi mereka berasal dari mana, tapi dari kombinasi mengerikan apa? Tanya Zitian. Kali ini tidak melalui kombinasi dan reproduksi. Li Qiye tersenyum padanya, membuatnya merinding. Tidakkah kamu mengatakan bahwa penciptaan itu tidak mungkin? Tanya Zitian. Itu agak dekat, karena itu datanglah kesengsaraan surgawi untuk menghukum mereka, kata Li Qiye. Bagaimana mereka terbentuk? Rasa ingin tahu Zitian tumbuh. Jika Anda ingin tahu, sebenarnya ini sangat sederhana. Li Qiye tersenyum. Sederhana. Dia yakin penjelasannya akan aneh. Mereka memproduksinya sendiri, kata Li Qiye. Apa?
Bagaimana cara kerjanya? Gumamnya. Itu adalah metode yang jahat, mereka menggunakan makhluk hidup lain sebagai makanan untuk berkembang biak. Li Qiye berkata, jadi, agar mereka bisa bertahan hidup, mereka harus bertindak sebagai parasit di antara ras lain, tumbuh lebih kuat dan berkembang biak dengan terus-menerus. Makhluk aneh. Dia tidak tahu detail prosesnya, tapi ini jelas terasa jahat. Itulah alasan surga tidak menoleransi keberadaan mereka. Cara reproduksi normal dilarang, jadi parasitisme dan pembagian adalah satu-satunya cara. Li Qiye berkata, berbagai faktor yang mengubah mereka menjadi kekejian sejak lahir. Saya tidak mengerti, katanya, apa gunanya mencoba menciptakan ras-ras ini? Apa manfaatnya? Proses derivasinya buruk dan menjijikkan. Mengapa seseorang mencoba melakukan ini? Ada orang gila yang membandingkan dirinya dengan surga, ingin agar orang lain mengikuti cara mereka. Jawab Li Qiye, aku mengerti, katanya, hanya surga yang jahat yang dapat menciptakan sesuatu dari udara tipis. Sedangkan bagi kita yang rendah, kita harus menggunakan reproduksi. Li Qiye melanjutkan, benar-benar gila, tidak, ini benar-benar mabuk, simpul Zitian. Ada garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Li Qiye tersenyum, lebih baik jangan jadi jenius. Dia sini tersenyum, baiklah, jangan khawatir, kamu bukanlah seorang jenius jika dibandingkan dengan orang-orang gila itu, kamu hanya orang biasa saja, kata Li Qiye. Saya sama sekali tidak keberatan. Zitian tidak siku dengan pernyataan itu. Masih hidup, pelayan tua itu, di sisi lain, fokus pada aspek lain. Orang gila biasanya hidup lebih lama daripada orang lain, kata Li Qiye sambil merasakan daratan. Tapi tidak di sini. Pelayan tua itu mengerti rebon, sampai batas tertentu. Ya, tidak di sini. Kalau tidak, akan terlalu mudah. Li Qiye tersenyum. Pelayan tua itu merasa gelisah sejak mereka memasuki tanah ini, terutama setelah percakapan ini. Aku masih belum bisa membayangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di keempat alam yang hancur ini. Zitian berbicara tentang misteri-misteri itu. Kau seharusnya berterima kasih kepada surga yang jahat karena tidak ada kematian. Li Qiye terdiam sejenak. Teruskan, desaknya. 4 alam yang rusak itu hanyalah eksperimen kecil. Mereka akan menargetkan seluruh dunia jika mereka bisa. Pelayan tua itu menjawab, benar sekali. Itu tergantung pada kekuatan dunia juga. Kata Li Qiye, mereka akan mencoba menyempurnakan seluruh dunia menjadi sesuatu seperti Red Flood. Tanya Zitian, lebih buruk lagi, lebih mirip Perish dan Ultimate. Kata pelayan tua itu, dia pernah mengunjungi dan meneliti alam yang hancur di masa lalu. Sekarang, dengan masukan dari Li Qiye, dia memperoleh gambaran yang baik tentang masa lalu. Jika bukan karena malapetaka, dunia ini tidak akan ada lagi. Li Qiye menambahkan, keduanya saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah mereka masih ada sekarang? Li Qiye melirik ke langit dan berkata, ya, dan mereka hidup dengan baik, masih mengawasi semuanya juga, karena itu pengadilan surgawi ada. Tidak mungkin, teriak Zitian karena pengadilan surgawi adalah pilar tertinggi ras. Itu telah melindungi mereka sepanjang zaman. Bahkan, beberapa orang meyakini mereka akan punah tanpa perlindungan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah cahaya pelindung ras, kata Zitian. Meskipun ia memiliki masalah dengan pengambilan gambar saat ini, ia masih menjadi anggota Derace dan menghormati Celestial Court. Apakah seorang petani akan membiarkan serigala memakan babi mereka? Tanya Li Qiye. Zitian gemetar karena ide ini akan menumbangkan semua yang dia yakini mengenai pengadilan surgawi. Orang bijak adalah pelindung yang mulia. Ucapannya lembut. Klannya telah menghasilkan banyak penggarap hebat yang mengorbankan hidup mereka demi kebaikan bersama. Menurutmu, apakah mereka adalah penguasa istana surgawi? Li Qiye, lalu siapa? Penguasa saat ini adalah Kaisar Nether dan Kaisar Pedang. Jawab Zitian, Nether adalah kaisar kuno dan telah memerintah pengadilan surgawi selama bertahun-tahun yang lalu. Kaisar Pedang, cukup mengejutkan, berasal dari Qian. Ketika Qian dicap sebagai pendosa, dialah yang pertama kali bergerak melawan ayahnya sendiri, Kaisar Dunia. Dalam sejarah, para kaisar kuno menjabat sebagai pemimpin pengadilan surgawi dan menjaga kemakmuran ras. Menurutmu siapa yang mencap Qian dan rakyat sebagai pendosa? Li Qiye bertanya dengan santai. Zitian berpikir,
Perang zaman kuno telah terjadi sejak lama, jadi yang tersisa hanyalah legenda. Siapa yang mencap mereka sebagai pendosa? Ucapnya dengan ragu, Kaisar Nether. Bisa jadi itu adalah leluhurmu, Kaisar Merah. Li Qiye tersenyum geli. Tidak mungkin, leluhur kita memperoleh 12 surat wasiat setelah Kaisar Dunia. Zitian tidak setuju. Benar sekali, leluhurmu kehilangan satu surat wasiat nanti. Meskipun dia memperoleh senjata abadi Kaisar Api, dia hanyalah seorang adik lelaki di hadapan Kaisar Dunia. Klanmu memang bisa disebut nomor 1 atau 2 di antara ras, tetapi di masa lalu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Qian. Kata Li Qiye, ya, satu klan dengan 9 kaisar, itu tak tersentuh, kata Zitian. Tak terasa masih belum cukup untuk menggambarkan pengaruh mereka. Tak seorang pun di antara 3 ras utama berani mengatakan tidak kepada Kaisar Dunia. Kaisar Nether mungkin sudah tua, tapi hanya itu. Dia tidak akan berani mencap Qian sebagai pendosa kecuali dia ingin mati. Kata Li Qiye, tidak ada klan di masa kini yang mencapai ketinggian yang sama seperti Qian, tidak juga klanku atau Lu. Zitian setuju. Kalau begitu, mari kita kembali ke pertanyaan, siapa yang mencap mereka sebagai pendosa? Tanya Li Qiye. Meskipun skenarionya tampak mustahil, sejarah membuktikan sebaliknya, Qian akhirnya dihancurkan oleh pasukan yang dipimpin di bawah pengadilan surgawi. Tidak mungkin Kaisar Merah atau Kaisar Nether. Mereka tidak memenuhi persyaratan untuk melakukannya dan kaisar lainnya tidak akan mendengarkan. Ada eksistensi yang lebih tinggi di Istana Surgawi. Zitian akhirnya mengerti. Penggarap puncak saat ini masih jauh dari puncak. Itu baru langkah pertama. Pelayan tua itu menjelaskan, hanya mereka yang telah memperoleh anima dan memulai jalan menuju kehidupan abadi yang memenuhi syarat untuk mempelajari rahasia-rahasia ini. Sebagian besar benar. Li Qiye berkata, ada aturan tak tertulis mengenai topik tabu ini. Siapakah makhluk misterius ini? Tanya Zitian, tidak dapat memikirkan seseorang yang mampu memerintah para kaisar kuno. Crimson Emperor adalah orang ke-6 yang memiliki 12 wasiat, belum lagi persenjataan abadi dan garis keturunan abadi miliknya. Dia berdiri di puncak kekuasaan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Akan sangat mengejutkan bagi dunia untuk mengetahui bagaimana dia harus menuruti orang lain. Aku tidak bisa membayangkan kehidupan seperti itu, gumam Zitian. Seorang leluhur kuno. Pelayan tua itu pernah memegang posisi tinggi dan pernah berbicara dengan eselon atas pengadilan surgawi sebelumnya. Begitu juga, Zitian belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, ini jelas merupakan rahasia besar. Dari mana asal metode menusuk para kaisar? Dan 3 garis keturunan agung? Tanya Li Qiye. Zitian tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Hanya sedikit yang mencoba mencari asal-usulnya. Selain itu, meskipun mereka melakukannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar melakukannya. Hal ini disebabkan oleh terhapusnya waktu atau aspek tabu. Binasa, pelayan tua itu menjawab. Oh, kau sepertinya tahu semua rahasianya. Li Qiye terkejut mendengarnya. Saya hanya menunjukkan sedikit keterampilan saya di hadapan seorang guru sejati. Hanya saja saya mengunjungi Perish saat itu setelah menerima beberapa petunjuk dan menemukan beberapa hal. Pelayan tua itu menundukkan kepalanya. Jawabannya binasa. Itukah sumber dao agung bagi para kaisar dan raja kuno? Zitian menjadi emosional, itulah tempat di mana segala sesuatu kembali ke dalam kegelapan. Tuanku, apakah ini karena penyempurnaan? Tanya pelayan tua itu. Benar sekali. Seseorang telah membangun sumber dao di sana dan setelah banyak percobaan dan penyempurnaan, mereka mampu menggali kekuatan sumber tersebut. Ini membuat area tersebut kembali menjadi hampa. Kata Li Qiye, sumber dao dari masa lalu yang jauh, gumam Zitian. Tepatnya, itulah jalur pemikiran zaman Trinitas, tidak seperti itu lagi. Li Qiye tersenyum. Era Trinitas, apa nama dari 9 dunia dan 13 benua? Zitian mengetahui lokasi-lokasi bersejarah ini karena leluhurnya berasal dari sana. Ya, Trinity adalah nama kuno. Nama-nama dari 9 dunia dan 13 benua menjadi populer setelahnya. Li Qiye menjelaskan, binatang sudah mencair karena pemurnian, mengapa kemudian terbelah? Tanya pelayan tua itu. Baiklah, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Sebagai seorang ahli tingkat atas, apa pandangan Anda tentang sistem pelaut saat ini?
Tanya Li Qiye. Pelayan tua itu berhenti sebentar sebelum menjawab, mendapatkan 12 buah untuk membuat avatar abadi. Berikutnya adalah anima demi kehidupan abadi. Lalu, Li Qiye bertanya lagi. Kehendak surga ada 12, jawab pelayan tua itu. Mengapa berhenti atas perintah surga? Tanya Li Qiye. Pelayanan tua itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memecahkan masalah kali ini. 12 keinginan atau 12 buah, itu bukanlah tujuan akhir dari jalan Tao. Li Qiye melanjutkan. Lalu apa itu? Tanya Zitian. Hewan, jawab Li Qiye. Baiklah, jalan manapun akan sampai ke anima. Kata pelayan tua itu. Anima, atau jati diri sejati, sudah ada sejak awal. Namun, kekacauan hidup menghalangi orang untuk melihatnya. Prinsipnya hanyalah cara untuk menghindari kekacauan, baik dengan 12 keinginan maupun 12 buah. Kata Li Qiye, saya mengerti. Pelayan tua itu menyadari sesuatu, dulu pada masa pemerintahan kaisar, anima tidak boleh terlihat. Tebakanmu benar, Li Qiye berkata, sayangnya, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan pencarian. Tentu saja, selama anima itu nyata, dan memang demikian, mereka akan berada di tempat pada akhirnya. Jadi, itulah jalan menuju kehidupan abadi. Tanya Zitian, dunia ini belum melihat kehidupan abadi yang sejati. Li Qiye menatapnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, namun tanpa anima, tidak ada gunanya membicarakan kehidupan abadi dan keabadian, sama seperti mencoba mengambil bulan dari laut atau melihat bunga melalui kabut. Sistem menyarankan kita memiliki semua itu sekarang, apa yang menghalangi masa lalu untuk memiliki hak istimewa yang sama? Tanya Zitian. Itu dipisahkan sejak awal. Pelayan tua itu telah menghabiskan waktu di Perish dan memahami perbedaannya. Masih ada jalan panjang setelah memperoleh anima, meskipun demikian, ada harapan untuk kehidupan abadi dengan kemungkinan yang tipis. Menjadi apa yang dikenal sebagai penguasa tertinggi bukanlah hal yang mustahil. Kata Li Qiye, penguasa tertinggi. Ini adalah pertama kalinya Zitian mendengar klasifikasi ini. Perish telah disempurnakan dan dikubur di sungai waktu, malapetaka besar yang menyeretnya keluar. Orang yang menyebabkan ini memiliki gelar. Li Qiye memberi tahu pelayan tua itu. Mohon pencerahannya, Tuan Muda. Pelayan tua itu membungkuk. Nenek moyang kekaisaran dari segudang alam. Ucap Li Qiye lembut. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sesuatu di jurang itu terbangun, namun, karena itu berasal darinya, keberadaannya tidak berani melakukan apapun selain bersembunyi. Li Qiye terkekeh setelah memprovokasi yang disengaja, masih mengamati dunia. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Tentu saja ini adalah gelar baru bagi Li Zitian. Baginya, mencapai puncak sudah cukup sulit. Namun, makhluk legendaris yang dikenal sebagai penguasa tertinggi ini masih lebih tinggi dari Kaisar Puncak. Seorang kaisar dan seorang leluhur, kata pelayan tua itu. Begitulah salah satu cara untuk mengungkapkan. Leluhur dulu, kaisar baru. Dao terpecah dan animasi tidak bisa lagi terlihat. Li Qiye mengangguk. Jadi, semua pertanyaan pelayan tua mengenai Perish akhirnya terjawab dengan bantuan Li Qiye. Selain itu, ia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengadilan surgawi. Di masa lalu, ia diundang secara resmi tetapi tidak tahu banyak tentang kekuatan ini. Dengan undangan itu datanglah kesempatannya untuk bertemu dengan para petinggi. Bagi dunia, ini termasuk para orang bijak dan kaisar kuno, Nether, Sword, Heaven Boreal, Light Dragon. Makhluk yang lebih tua di masa lalu termasuk Crimson dan World Emperor. Para pihak yang tidak sepakat ini adalah alasan dominasi pengadilan surgawi. Saat ia berbincang dengan makhluk-makhluk ini, ia menyadari bahwa hal itu tidak terjadi. Sayangnya, karena dia tidak bergabung dengan pengadilan surgawi, dia gagal melihat kebenaran. Sekarang, dia mengerti mengapa Crimson Emperor dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menurut. Ada seseorang yang jauh lebih menakutkan di balik Celestial Court. Perish telah membuat Imperial Progenitor menerjemahkan Dao kembali ke dalam mimpi. Red Flood dicairkan oleh Stone Splitter Patriarch. Zitian mendapatkan kembali akal sehatnya dan melihat ke tanah jahat, bagaimana dengan Reborn dan Ultimate. Bisakah kau memberitahu kami, bangsawan muda? Pada titik ini diketahui, pengetahuan luas Li Qiye mengenai rahasia ini semua orang. Penguasa derivasi.
Ucap Li Qiye, sekali lagi membangun eksistensi tertinggi yang memilih untuk tidak bereaksi. Bagaimanapun, ini bukan lagi dunia Trinity dan mereka. Tindakan kecil apapun akan tertangkap oleh penguasa zaman saat ini, Li Qiye. Penguasa derivasi, Zitian datang, merasa lebih takut pada makhluk ini dibandingkan dengan dua makhluk lainnya. Apakah ini orang yang bersetubuh dengan penghisap darah dan mayat? Tanyanya. Li Qiye menyampaikannya sebagai tanggapan, saya harap kamu tahu bahwa jika ini adalah zaman sebelumnya, kamu akan menderita kematian yang mengerikan sekarang karena berani membuat. Komentar ini adalah topik yang tabu, hanya bencana yang menunggu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia membungkuk sebelum mengangkat bahu dan tidak bersalah. Meskipun demikian, dia masih berpikir bahwa penguasa kekacauan ini adalah orang mesum sejati. Setelah beberapa saat, dia memikirkan hal lain dan bertanya, mengapa kita bisa melihat anima sekarang? Jalan yang dilalui para penguasa naga sedikit berbeda karena mereka tidak memiliki buah dao. Meskipun demikian, mereka dapat mencapai versi anima mereka, tidak seperti para kaisar di masa lalu. Jalan telah terbentang di hadapan mereka, lingkupnya adalah apakah mereka benar-benar dapat menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai akhir. Era 9 dunia dan 13 benua sudah berakhir. Kita sekarang berada di era yang sama sekali baru dengan 8 tempat terpencil dan 6 benua. Pelayan tua itu menjawab, era baru. Apakah itu berarti kita memiliki pendiri baru? Jadi Trinity memiliki tokoh seperti Stone Splitter Patriarch dan Imperial Progenitor. Siapakah leluhur kita? Zitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu, jawab pelayan itu. Bagaimana tempatnya, bangsawan muda? Tanyanya pada Li Qiye yang tampaknya mengetahui semua jawaban termasuk rahasia dari zaman sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, mari kita lanjutkan mencari. Beruang sejati dan pelayan tua mengikuti dari belakang sementara Zitian berdiri di sana dengan peringatan, merasa bahwa Li Qiye tidak ingin mengungkapkan lebih banyak lagi. Produk apa yang belum lengkap yang sedang kita cari? Dia mengikuti dan bertanya, sebuah eksperimen sebelum zaman Ming kuno. Percobaan itu relatif berhasil tetapi masih ditinggalkan. Kata Li Qiye, di sini, di Evil Reborn. Apakah mengerikan? Zitian menarik napas dalam-dalam. Itu tergantung pada definisimu sendiri tentang hal yang mengerikan. Jika terjadi iblis itu mengerikan, maka hal ini mungkin di luar imajinasimu. Kata Li Qiye, begitu juga. Dia melirik dan melirik ke arah pelayan tua itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pelayan tua itu tidak menanggapi. Kelompok itu melintasi pegunungan dan lembah, menyaksikan makhluk-makhluk aneh sepanjang jalan. Di kolam darah, mereka melihat segumpal daging busuk berenang perlahan. Namun, ada sesuatu yang lain yang mendekat dan tulang-tulang menonjol dari daging itu untuk membunuh korban. Daging itu kemudian melingkarinya untuk proses memasak yang lambat. Di dataran, mereka melihat monster berkaki satu setipis pohon bambu, menjalani kehidupan pinjaman karena mereka hanya bisa menemukan rumput untuk dikonsumsi di sini. Apa benda-benda ini? Zitian menyadari bahwa keberadaan benda-benda ini berarti penjelajahan yang berkepanjangan. Lebih banyak percobaan yang gagal. Ras hantu dan darah tidak muncul dalam semalam, kata Li Qiye. Banyak sekali percobaannya, gumamnya. Karena pemakaman surgawi karena mencoba menciptakan kehidupan, percobaan ini pasti gagal sejak awal. Mereka hanya bisa hidup di sini, jika bisa disebut hidup. Kata Li Qiye, saya merasa kasihan pada mereka. Zitian berkata dengan lembut, jadi mereka datang sebelum ras darah dan ras hantu. Ya, bedanya adalah mereka diciptakan, sedangkan di kasus lain, itu hanya reproduksi, kata Li Qiye. Tidak ada bedanya dengan tidur dengan kambing, sungguh menjijikkan. Jawabnya, jaga dirimu lagi. Di zaman sebelumnya, leluhurmu dan pengadilan surgawi pasti akan menghukummu karena mengatakan hal seperti ini. Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Kelompok itu tiba di sebuah bukit setelah melintasi jutaan mil bentang alam yang bervariasi. Dari kejauhan, mereka melihat ngarai yang tampaknya terbuat dari pohon raksasa dengan akar yang membusuk, sehingga menghasilkan jalan. Setapak yang jelas di tengahnya. Ada banyak sekali aktivitas yang ramai di ngarai, barisan bibrida yang terbuat dari beberapa makhluk. Mereka memiliki kaki semut yang besar sementara tubuhnya seukuran bayi. Mereka berdiri tegak dengan ekor buaya kecil yang menjuntai di bagian belakang.
Kepala mereka agak aneh, agak menyerupai kambing dengan janggut yang menjuntai sampai ke dagu. Perilaku dan gerakan mereka menyerupai semut penghuni koloni tetapi tampak jauh lebih cerdas, dibuktikan dengan penggunaan alat mereka. Monster semut-semut ini telah memperoleh seekor binatang besar dari suatu tempat. Mereka memotong-motongnya dan menggunakan alat yang dianyam dari cabang-cabang pohon untuk membawa potongan-potongan daging kembali ke sarang mereka. Sarang ini terletak di salah satu lubang pohon yang telah lapuk. Bagaimana dengan benda-benda ini? Zitian mengamati kerjasama semut-semut itu dan menjadi penasaran. Relatif cerdas, mirip dengan awal mula peradaban makhluk cerdas. Li Qiye tersenyum. Begitu banyak spesies dalam satu. Apakah ini dianggap ras baru? Tanya pelayan tua itu. Tidak, karena mereka telah menyatu dalam keadaan ini. Kepunahan tidak dapat dihindari. Li Qiye menghela nafas dan berkata, meskipun demikian, ini adalah kasus yang berhasil karena mereka pintar dan entah bagaimana bisa bertahan sampai sejauh ini. Jadi, tahap pertama adalah menggabungkan banyak entitas yang berbeda, namun tidak berhasil. Tahap berikutnya membutuhkan derivasi melalui kopulasi. Zitian berspekulasi tentang proses penciptaan Evil Reborn. Hampir sama, jawab Li Qiye. Ini adalah penyimpangan, yang tidak menghasilkan apapun kecuali penderitaan. Zitian tidak menghormati pelaku percobaan itu. Ada yang menganggap dirinya cemerlang, bercita-cita melampaui surga, Kep Li Qiye acuh tak acuh. Tidak ada hal baik yang muncul dari kecemerlangan ini. Zitian tersenyum kecut. Sebagai seorang jenius yang sangat dipuji, ia berpikir bahwa kesombongan dan keangkuhan dalam bakat bawaan seseorang dapat mengakibatkan bencana dan penderitaan. Dia tidak tahu cerita di balik Evil Reborn di masa lalu. Saat ini, dia menemukan bahwa menyalahgunakan bakat dan kekuatan seseorang tidak dapat diterima. Kecemerlangan bukanlah masalah di sini, melainkan ambisi yang terlalu besar dan hati yang tidak cukup. Mereka percaya bahwa mereka berada di atas moralitas dan tindakan mereka selalu dapat diterima. Kata Li Qiye. Li Zitian menghela nafas dan mengingat komentar ini. Tiba-tiba, seekor makhluk menyerupai buaya besar muncul entah dari mana dan mulai memakan semut-semut itu. Yang terakhir melawan dengan menyalakan obor dan melemparkannya. Melalui usaha bersama mereka, mereka akhirnya berhasil memukul mundur makhluk yang lebih besar itu. Namun, mereka tidak berani berlama-lama di luar setelah kehilangan ribuan anggota. Bersembunyi di sarang adalah pilihan yang lebih baik. Di sini, kata Li Qiye saat kelompok itu berhenti di depan pohon busuk itu. Benda ini sangat besar, setiap cabangnya dapat dianggap sebagai cabang gunung. Semut-semut tinggal di dalamnya setelah membangun banyak jalur seperti labirin. Saat kelompok itu menggali lebih dalam di bawah tanah, mereka melihat gua-gua kecil dengan telur yang terbuat dari sutra transparan. Mereka melihat janin-janin kecil di dalamnya, tetapi sayangnya, sebagian besar sudah mati sebelum mereka bisa keluar dari telurnya. Mereka dikutuk dan dilemahkan sejak awal, beberapa kehilangan bagian tubuh yang penting. Produk yang dimodifikasi secara buatan dan gagal. Li Qiye berkata, mereka dilahirkan dengan cacat bawaan. Meskipun kemampuan reproduksi mereka luar biasa, hanya sedikit yang dapat berkembang biak dengan sukses, apalagi bertahan hidup. Jadi, kepunahan hanyalah masalah waktu. Sialan. Pencipta ini, Li Zitian mengungkap mayat-mayat itu dan mengutuk. Akhirnya, mereka sampai di tengah sarang dan melihat seekor ratu semut. Ratu semut ini tampak mengerikan karena taringnya yang panjang dan dikelilingi oleh semut-semut mati. Rupanya setiap kali bertelur, telur-telur itu akan segera diambil oleh semut-semut lain. Mereka bergerak dengan presisi dan cepat. Dia kanibal, kan? Li Zitian menilai masalah. Begitulah cara dia bisa terus menghasilkan telur. Li Qiye tersenyum dan membentuk penghalang karena ratu semut memperhatikan mereka dan mencoba menyerang. Mereka bergerak maju dan akhirnya mencapai tempat gelap yang berisi sebuah patung. Hal ini akhirnya menarik perhatian Li Qiye. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik, tetapi wajahnya tertutup oleh cadar. Lukisan itu sangat bertekstur sehingga Li Zitian tidak bisa memutarnya. Ia merasa bahwa wanita itu berdiri di hadapannya, hidup. Senyum dan sarannya dapat merayu pria manapun. Hanya patungnya saja yang memiliki kemampuan istimewa ini, apalagi orangnya sendiri. Li Qiye, di sisi lain, menghargai keahlian unik dan kekuatan bawaan. Siapa yang menaruh patung ini di sini?
Zitian kembali sadar, berpikir bahwa ia tidak akan bisa menahan diri agar tidak terpesona oleh sosok orang asli itu. Potensi daya tarik surga dari legenda. Mata pelayan tua itu berbinar cerah. Pesona surga, benarkah? Zitian menarik napas dalam-dalam. Saya yakin begitu karena tidak ada orang lain selain dia yang bisa memiliki pesona dan pemandangan seperti ini. Saya pernah ke istana surgawi tetapi tidak melihatnya, kata pelayan tua itu. Kamu pernah ke istana surgawi, senior? Li Zitian terkejut. Pelayan tua itu tidak menjawab. Daya tarik surga. Li Qiye menyentuh dagunya sambil menatap patung itu. Kabarnya, tidak ada pria yang bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta padanya. Mereka akan rela mengorbankan nyawa mereka jika dia menginginkannya, kata Zitian. Menurut legenda, dia dapat membuat pria bertekuk lutut termasuk kaisar dan penguasa wilayah. Mengapa ada orang yang membangun patungnya di sini? Tanya Zitian penasaran. Kultivator cantik itu telah bergabung dengan pengadilan surgawi dan hanya sedikit yang bisa melihatnya sekarang. Namun, seseorang membuat patungnya di tanah terkutuk ini. Pasti ada seseorang yang tergila-gila padanya, kata pelayan tua itu. Tapi kenapa di sini dari semua tempat? Zitian tidak mengerti. Membangun patung atau memiliki sesuatu untuk mengenangnya bukanlah hal yang aneh, permasalahan di sini adalah lokasinya. Aktifkan. Li Qiye mengangkat tangannya dan menyebarkan dao untuk memahami patung itu. Sesuatu yang luar biasa terjadi selanjutnya, suara dao dalam bentuk bisikan kekasih dapat terdengar. Erangan itu dapat menarik jiwa keluar dari tubuh dan merampas kewarasan orang lain. Sementara itu, tinta hitam mulai mengalir keluar dari patung itu. Apa yang terjadi? Zitian bingung. Li Qiye mengamati cairan kental itu lebih dekat. Cairan itu tampak hidup dan bergerak seperti entitas jahat. Pernah ke sini sebelumnya, gumamnya. Apakah kamu tahu siapa yang membangunnya? Tanya Zitian. Setidaknya seorang penakluk atau penguasa dao untuk membangun sesuatu seperti ini. Kata Li Qiye. Lokasinya masih belum masuk akal. Zitian berkata karena penggemarnya seharusnya membangun patungnya di tempat yang mudah diakses demi mengenangnya. Itu umpan, kata Li Qiye. Siapa atau apa yang coba dipancingnya? Tanya Zitian. Mengapa? Itulah pertanyaan yang paling penting. Li Qiye menjawab. Pasti dia orang mesum, semacam fetis. Si pelayan tua menyimpulkan. Mungkin saja, Li Qiye berkata setelah menganalisis patung itu sepenuhnya, tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan darinya. Mungkinkah itu adalah penguasa derivasi? Zitian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini terlalu tidak penting, tidak sebanding dengan waktu dan usaha. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Senior, kamu belum pernah melihat Heaven's Alert? Tanya Zitian. Tidak, dan lebih baik lagi, jangan membicarakannya. Pelayan tua itu menenangkan, jelas memperingatkan Li Zitian agar tidak tahu apa-apa. Melihat keindahan bukanlah hal yang baik. Setiap saat kecerobohan akan berdampak pada selamanya. Kita pergi. Li Qiye meninggalkan labirin bawah tanah bersama kelompok lainnya. Seharusnya masih ada lagi. Li Qiye mengamati wilayah itu lagi sebelum melanjutkan pencariannya. Mereka melakukan perjalanan jauh dan tiba di sebuah dataran terpencil dengan sekawanan besar harimau dan macan terlihat berkumpul dengan penuh semangat. Setelah mengamati lebih dekat, Zitian menemukan bahwa mereka mengikuti jalur yang tetap seolah-olah mereka berjalan seperti domba yang sedang merumput. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mereka memasuki lembah yang dalam dengan lorong bawah tanah menuju sungai magma. Makhluk-makhluk itu menjelajahi sungai magma seperti jembatan yang dibangun khusus untuk mereka. Akhirnya kelompok itu sampai di sarang makhluk-makhluk itu. Sarang itu sepertinya dibangun secara buatan dan telah direduksi karena ketangguhannya. Panas di dalam terasa istimewa. Makhluk-makhluk itu berkumpul dan mulai gemetar pada selang waktu tertentu. Mereka menjadi transparan dan diletakkan di tanah dalam bentuk lingkaran, tampaknya sebagai cara untuk menstabilkan tubuh mereka. Apa yang mereka lakukan? Zitian tahu bahwa mereka memerlukan proses seremonial ini agar tetap hidup. Pada dasarnya, mereka dibuat dengan memasukkan saripati salju ke dalam harimau bumi. Li Qiye berkata, eksperimennya gagal, tetapi seseorang menciptakan sarang ini untuk menstabilkan karakteristik unik mereka. Tindakan kebaikan untuk mencegah kepunahan. Kata Zitian, sulit untuk dikatakan. Li Qiye tersenyum. Kelompok itu menggali lebih dalam ke dalam tanah dan melihat lautan magma. Di tengahnya terdapat terumbu karang berbatu yang muncul ke permukaan,
setelah mengalami erosi magma selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, terumbu karang itu tetap berdiri tegak dengan sebuah patung di atasnya. Daya tarik surga lagi. Li Zitian dan pelayan tua itu terkejut melihat patung kedua. Mereka tidak akan menemukan tempat yang sulit dijangkau ini tanpa bimbingan Li Qiye. Patung lain dari Heaven's Altar dengan pesona yang sama seperti sebelumnya. Penangkapannya adalah permainan yang berbahaya, seseorang berhasil mengukir penampilan dan sikapnya yang tak berkompetisi melalui pengerjaan yang sempurna. Dari sini saja, orang bisa tahu bahwa melihat secara langsung akan memberikan dampak yang menghancurkan pada pikiran, terutama pada penerimaan muda. Yang cukup menarik, patung ini memiliki sikap dan pose yang berbeda. Karya seni yang luar biasa. Pastilah seorang ahli sejati, Li Zitian berkata dengan takjub. Li Qiye mengangkat tangannya lagi untuk mencari Dao. Ia menyimpulkan misteri patung itu dan benar saja, erangan penuh nafsu dan bisikan indah yang sama dapat terdengar. Cairan hitam dengan viskositas tinggi mengalir keluar lagi. Ini bikin bingung, komentar Zitian. Seseorang tengah mencoba menarik kegelapan purba. Kata Li Qiye, kegelapan kuno. Zitian tidak familiar dengan nama ini. Itu karena produknya tidak lengkap, kata Li Qiye. Apakah kamu tahu alasan seseorang melakukan ini? Tanya Zitian. Mereka tahu tentang kegelapan purba. Jawab pelayan tua itu, hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui makhluk yang dikenal sebagai kegelapan purba. Memang, dia pasti bersembunyi di Rebon selama ini. Seseorang ingin memancingnya keluar, kata Li Qiye. Jika memang begitu, mengapa harus menggunakan patung-patung ini? Mereka dapat menarik kegelapan purba ini. Tanya Zitian, itulah bagian yang menarik. Mengapa daya tarik surga yang dipilih? Li Qiye mengangguk dan merasa aneh. Mungkin dia pelakunya. Zitian punya berani-berani. Tidak, dia tidak perlu kembali ke benua atas mengingat posisinya saat ini di Celestial Court, tentu saja bukan Evil Reborn juga. Layanan tua itu menenangkan. Terlepas dari siapa orangnya atau alasan pembuatan patung itu, semuanya berhasil. Li Qiye menatap cairan kental itu. Jadi kegelapan purba ini ada di sini. Zitian juga menatap ke arah yang sama. Ya, dia datang dan menempel pada patung-patung itu. Li Qiye mengangguk. Mengapa saya merasa ini adalah skenario menyimpang lainnya atau sesuatu yang buruk akan segera terjadi? Zitian membeku dan mendapat buruk. Seseorang, setidaknya seorang penakluk, punya rencana. Tujuan pastinya. Siapa yang tahu? Li Qiye tersenyum, orang ini memiliki pemahaman mendalam tentang kegelapan purba dan mengetahui apa yang diinginkannya. Selain itu, pasti butuh usaha keras untuk memahat patung-patung ini. Apa yang dilakukan kegelapan purba hingga membenarkan usaha sebesar ini? Pelayan tua itu mengajukan pertanyaan kunci. Apakah kuat? Tanya Zitian. Motifnya sulit untuk dispekulasikan karena yang terkuat pun masih bisa dihancurkan menjadi abu. Misteri ini hanya bisa dipecahkan melalui petunjuk yang lebih banyak. Li Qiye mengelus dagunya. Aku penasaran apakah ada hubungan antara kegelapan purba dan daya tarik surga. Zitian berkata, Senior, apakah kamu tahu latar belakang daya tarik surga? Tidak, jawab pelayan itu. Tidak apa-apa, kami akan menemukan penjelasan pada waktunya. Li Qiye berkata sebelum meninggalkan dunia magma. Mereka melihat makhluk mirip harimau itu meninggalkan sarang mereka untuk mencari makanan. Sayangnya, hal itu terjadi pada waktu yang salah karena mereka malah dimangsa seekor naga. Seekor muncul entah dari mana dan menelan seluruh kawanan. Pekik. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul di atas naga itu. Seekor merak mengembangkan ekornya dan melepaskan sinar dan partikel 5 warna bersama dengan hukum penguasa Dao yang tajam. Naga itu ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, ia ditangkap oleh cakar burung merak. Ia mengharapkan api, tetapi itu sia-sia, pertarungannya jauh dari kata seimbang. Dagingnya terkoyak oleh cakar itu. Ia melolong kesakitan hingga perut terkoyak, mengakibatkan kematian dan menjadi santapan burung merak. Sedangkan binatang buas seperti harimau, mereka lumpuh di tanah, tidak dapat berlari. Burung merak kemudian melahap 1000 dari mereka sekaligus, jauh lebih brutal dari naga. Dewa Dao Merak. Li Zitian mengenali burung merak itu. Pekik. Burung itu melihat kelompok itu meninggalkan gua dan segera menyerang dengan cakarnya yang tajam. Bam! Li Qiye membanting burung itu ke tanah, menciptakan kawah saat terjadi benturan dan menyebabkannya muntah darah.
Kelompok itu tidak asing dengan kekuatan Li Qiye. Meskipun demikian, tetap saja merupakan tontonan yang mengesankan melihat dia mengalahkan burung raksasa dengan begitu cepat. Saudara Dao, mohon berbelas kasih, ini semua salah paham. Peacock Dao Lord kembali ke wujud manusianya dan membungkuk pada Li Qiye. Peacock Dao Lord berasal dari Eight Desolaces, seorang penguasa Dao penentang surga yang dikabarkan memiliki garis keturunan dewa. Kenyataannya, dia bukanlah seekor burung merak atau sejenisnya. Sebagian besar orang percaya bahwa dia adalah gambaran dari leluhur pohon. Tentu saja, konsep ini tidak diterima secara luas sehingga sebagian yang lain mengatakan bahwa dia hanyalah keturunan dari pohon leluhur. Terlepas dari latar belakangnya, ia akhirnya menjadi penguasa Dao yang kuat. Saat ini, ia lebih menyerupai burung pembohong daripada apapun, memilih untuk memburu makhluk lain. Wujud aslinya adalah seorang lelaki tua yang terbaring dengan aura buas namun suci, raja semua burung. Tidak mengherankan jika orang lain mengira bahwa ia memiliki garis keturunan dewa. Sementara itu, dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Di 6 benua, dia tidak perlu bergabung dengan lingkungan manapun atau memilih antara ras dan rakyat. Dia menjelajahi dunia dengan bebas dan tidak berani memprovokasi dia. Mereka yang bisa mengalahkannya termasuk para pemukul puncak seperti All Things dan Swatsea. Namun, mereka tidak bisa menjatuhkannya dari langit melebihi itu. Ia merasa seperti seekor semut selama pertempuran itu. Ketika dia mendongak untuk melihat lebih jelas si penyerang, dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Dia bersujud di tanah dan berkata dengan penuh hormat, "Saya pantas mati karena tidak mengetahui kedatangan Anda dan tidak menghormati Anda, Tuan." Dia bersujud berulang kali sesudahnya. "Kau mengenalku?" tanya Li Qiye. "Tuan, Anda mungkin tidak mengenali junior seperti saya, tetapi selama 9 zaman dunia, Anda pernah menyelamatkan garis keturunan kami. Hutan Merak mengingat kebaikan dan kebaikan Anda, kami sangat berterima kasih." Dia menjelaskan lebih lanjut. "Oh, itu semua sudah berlalu." Li Qiye mendengus. Setelah menyelesaikan ritual bersujud penuh, sang penguasa Dao akhirnya berdiri. "Tuan Dao, mengapa Anda berburu binatang buas di sini?" tanya Li Zitian. Sang penguasa Dao memegang tangannya dan makhluk-makhluk mirip harimau itu akhirnya berlari kembali ke dataran. Mereka tampak bahagia, tak lagi mengingat nasib teman-teman mereka yang malang. "Ketika saya bertemu harimau-harimau kecil ini, mereka hampir punah. Saya menggali urat api dan membangun sarang agar mereka dapat berkembang biak kembali. Ketika saya sedikit lapar, saya makan beberapa potong, sesekali saja," jawab penguasa Dao. Li Zitian menyarankan dan tidak memiliki masalah besar. Sang penguasa Dao merawat harimau kecil ini dan bahkan memberi mereka perlindungan. Meskipun ia memakan 1000 ekor sekaligus, hal ini tidak berarti banyak bagi populasi secara keseluruhan. Mereka akan punah tanpa bantuannya. Setelah dipikir-pikir, ternyata tidak ada masalah sebenarnya. Meskipun demikian, Zitian tetap merasa bahwa ini tidak benar. Sayangnya, hal ini terjadi setiap hari di dunia. Terlebih lagi, dia juga tidak luput dari hal ini. Klannya membudidayakan bahan-bahan pemurnian untuk pemurnian dan dia memakan pil-pilnya. Ini pada dasarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa Dao. "Rekan Tao, Anda memiliki hati yang penuh kasih sayang." Dewa Tao Merak tersenyum dan berkata, "Anda masih muda untuk memiliki perasaan seperti ini. Begitulah adanya di dunia ini. Saya minta maaf jika saya bertindak sok." Zitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dia menyadari bahwa moralitasnya sendiri terbatas. Tindakannya dan perilaku klan sama sekali tidak lebih mulia. "Tidak apa-apa, aku juga begitu masa muda. Sebenarnya, ini adalah sifat anak muda, penuh semangat dan masih memegang teguh rasa keadilan terhadap urusan langit dan bumi," kata penguasa Dao. "Kita hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Meskipun hati kita polos ditempa oleh waktu, ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Seseorang tidak boleh dengan sukarela jatuh ke dalam kehinaan dengan alasan mati rasa atau hanya mengikuti aturan alam." Li Qiye terkekeh dan berkata, "Saya akan mengukir nasihat Anda di hati saya, Tuan." Peacock Dao Lord membungkuk lagi. "Kalian berdua mengatakan yang sebenarnya. Aku terlalu memikirkan diriku sendiri, bertindak secara suci," kata Zitian. "Tetaplah seperti ini selama yang kau bisa. Aku bahkan lebih gegabah dan kurang suka merenung.
Aku selalu maju tanpa berpikir dua kali. Setiap kali saya berpikir kembali sekarang, saya menyadari betapa banyak hal bodoh yang telah saya lakukan, tetapi saya tidak menyesalinya. Masa muda itu indah, berdarah panas dan berhati pembohong. Kata penguasa Dao. Darah panas, hati pembohong, gumam Zitian. Saat ini, segala sesuatu di bawah langit beroperasi berdasarkan hukum dan siklus, sebab dan akibat. Aku tidak menerima ini saat aku masih muda dan hanya mendengarkan hatiku. Itu akan datang seiring waktu, kata penguasa Dao dengan sentimental. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Dao, ucap Zitian. Meski mereka tidak berasal dari pihak yang sama, Peacock masih berbicara normal di dalamnya dan memberikan wawasan tentang Dao. Sang penguasa Dao kemudian menangkupkannya ke arah pelayan tua itu dan berkata, sudah lama sejak pertemuan terakhir kita. Kehadiranmu yang cemerlang masih tetap ada, saudara Dao. Sudah tua sekarang. Pelayan tua itu membalas isyarat itu. Zitian terkejut melihat ini. Meskipun dia memiliki beberapa dugaan tentang identitas pelayan tua itu, dia tidak tahu jawaban pastinya. Di sisi lain, Dao Lord langsung mengenalinya. Rupanya Dao Lord sebenarnya lebih kuat dari yang diperkirakan. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Sang penguasa Dao membungkuk ke arah Li Qiye. Aku di sini untuk kegelapan purba, hanya mencarinya sekarang. Li Qiye tersenyum. Kegelapan kuno. Ini adalah pertama kalinya sang penguasa Dao mendengar gelar ini. Ada patung di Evil Reborn, patung Heaven's Altar, tepatnya. Ada satu di magma di bawah sarang yang kau bangun, apakah kau tahu tentang itu? Li Qiye tidak menjelaskan lebih lanjut. Pesona surga, patung-patungnya ada di sini. Sang penguasa Dao terkejut. Tidak tahu kenapa, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aneh sekali, kecantikannya tak tertandingi, cukup untuk menggoyahkan jiwa. Sang penguasa Dao tersedak. Kau pernah melihatnya sebelumnya, Dao Lord? Tanya Zitian. Ya, tapi kebetulan, aku sudah mendengar reputasinya dan melindungi pikiranku sebelum pertemuan itu, kalau tidak aku akan jatuh. Begitu banyak orang di dunia ini, yang percaya diri dengan kemampuan dan kekuatan mereka, berpikir bahwa mereka dapat melawan. Betapa salahnya mereka, kata penguasa Dao. Begitu juga, Zitian bisa tahu kalau penguasa Dao Merak sangat kuat namun dia masih takut dengan daya tarik surga. Keindahan Heaven's Altar melahirkan kisah-kisah legendaris. Tentu saja, ada yang mengutuknya sebagai iblis cabul yang tujuannya menggoda pria. Meskipun reputasinya sudah ada sejak lama, orang lain tetap saja jatuh cinta padanya. Termasuk para penguasa dan penakluk Dao, para kuatir terhebat di dunia. Ingatlah bahwa makhluk-makhluk ini telah melalui banyak petualangan dan penaklukan. Mereka telah melihat banyak sekali wanita cantik di masa lalu. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki harem yang terdiri dari para pembudidaya cantik, yang paling cantik di zaman mereka. Pengalaman mereka yang kaya tidak membantu mereka saat tiba saatnya menghadapi daya tarik surga. Ini adalah bukti pesonanya yang tak terlukiskan. Tentu saja ada yang mengatakan, mereka berhasil menahan godaannya. Meskipun demikian, mereka memuji penampilan tersebut. Secara keseluruhan, dia adalah topik yang populer di bar. Beberapa orang takjub bahkan percaya bahwa bisa melihatnya adalah anugerah seumur hidup. Sayangnya, dia jarang muncul di depan publik setelah bergabung dengan Celestial Court, kebalikan dari keinginan semua orang. Jangan salah paham, daya tarik surga lebih dari sekedar daya tarik fisik, tidak seperti kecantikan yang dapat menghancurkan kerajaan di dunia fana atau seorang penggoda. Setelah cukup banyak berinteraksi, karismanya lah yang menarik orang. Kata Dewa Dao Merak. Zitian dapat melihat ini karena bagaimana mungkin kekuatan papan atas bisa kalah hanya karena kecantikan fisik. Akan sangat mengecewakan jika mereka kalah dari dunia nyata. Ini berarti bahwa dia juga harus memiliki kecerdasan dan wawasan. Kecantikan semata tidak dapat dibenarkan di pengadilan surgawi. Apakah kamu punya gambaran siapa yang mungkin meninggalkan patung-patung ini di sini? Tanya Zitian. Sulit untuk mengutarakan. Jika ada patung yang akurat, pasti seseorang yang pernah melihatnya sebelumnya, tidak mudah setelah dia bergabung dengan Celestial Court. Itu pasti karakter tingkat kaisar. Sang penguasa Dao ketegasan. Kami sampai pada kesimpulan yang sama. Kata Zitian. Itu jaring yang lebar. Sungguh aneh, meninggalkan patung-patungnya di sini. Masalahnya adalah banyak kekhawatiran atas mengunjungi Evil Reborn. Aku telah melihat All Things Supreme,
Immortal Pagoda, Time Watcher, Eternal, dan masih banyak lagi. Peacock merenung. Apakah kamu akan tinggal di sini untuk jangka waktu lama? Tanya Li Qiye. Tuan, itu rencana sementara saya. Saya tidak tertarik untuk bergabung dengan aliansi surga atau Dao. Dunia fana juga tidak punya apapun yang ingin saya kejar, saya hanyalah serigala penyendiri yang tidak punya tujuan. Menggembalakan harimau-harimau paling tidak menarik saat ini, tetapi saya mungkin akan pergi nanti. Kata Merak, Tuan Dao, apakah Anda akan berbaring sebelum pergi? Zitian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi sebenarnya tidak ada bedanya. Apa yang saya lakukan akan bergantung pada keinginan saya saat itu. Pemakannya mungkin tampak kejam bagi Anda, tetapi mereka akan punah tanpa saya. Merak tersenyum. Lebih baik jangan terlalu ekstrim, kata Li Qiye. Saya akan mencoba mengikuti saran Anda, Tuan. Merak menundukkan kepalanya. Kelompok itu memiringkan sebentar dan mengabaikan masalah daya tarik surga. Lagi pula, terlalu banyak kekuatan kuat yang telah berkunjung dan mereka tidak punya tebakan yang bagus. Saat rombongan hendak pergi, Peacock memutuskan untuk mengantar mereka agak jauh. Setelah mereka pergi, dia masih membungkuk ke arah Li Qiye. Sepanjang jalan, Li Qiye melirik Li Zitian dan bertanya, masih memikirkan harimau. Maafkan aku, bangsawan muda. Sepertinya emosiku mulai menguasai diriku, sungguh bermimpi. Zitian tertawa kecil. Itu bukan salahmu, tapi Peacock benar. Meskipun demikian, tidak ada masalah dengan dirimu sebagai pemuda yang bersemangat. Li Qiye tersenyum. Setelah diiklankan, Peacock Dao Lord tidak bersalah. Kita semua melakukan hal yang sama dengan bahan yang merendahkan, mengolahnya sebelum mengonsumsinya, kata Zitian. Karena kesan pertamamu terhadap Evil Reborn, kamu merasa kasihan terhadap harimau-harimau itu setelah melihat mereka disarang dan merasa tidak nyaman melihat mereka dimakan. Kata Li Qiye. Saya sadar itu munafik dan saya tidak seharusnya menghakimi, kata Zitian. Orang-orang memiliki interpretasi yang berbeda tentang cara-cara dunia. Li Qiye berkata sebelum berhenti sebentar, tetapi, disinilah, penduduk dunia harus melindungi diri mereka sendiri karena tidak ada penyelamat. Mereka yang mengaku sebagai penyelamat sering kali menjadi pencetus bencana, ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Penyelamat atau penghancur, gumam Zitian. Li Qiye melihatnya dengan penuh arti dan bertanya, menurutmu, apakah pengadilan surgawi melindungi ras? Apakah penguasa Dao Merak melindungi harimau? Zitian berhenti berjalan. Dia tidak pernah tertarik dengan niat pengadilan surgawi di masa lalu. Namun, menghabiskan waktu bersama Li Qiye dan secara pribadi mengalami beberapa kejadian yang mengubah persepsinya. Gelar klannya adalah Kekaisaran, para anggotanya telah melayani pengadilan surgawi sejak zaman dahulu kala. Ideologi tujuan mulia pengadilan surgawi telah tertanam dalam ras tersebut. Peacock Dao Lord juga melindungi harimau dan membangun sarang bagi mereka untuk menghindari kepunahan. Namun, ia juga memakan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama jika ia bosan di masa mendatang. Apakah ia akan menjadi penyelamat atau penghancur harimau? Tujuan mereka selanjutnya adalah lautan berlumpur, yang sepertinya seluruhnya terinfeksi oleh sesuatu yang busuk. Selain itu, airnya membeku di dasar, tetapi ombaknya tampak menyala-nyala. Alih-alih berwarna merah seperti api, ombaknya lebih mirip kristal es. Saat Trubear melangkah masuk ke dalam udara, ia tiba-tiba menyadari bahwa itu sangat berbahaya dan segera mengaktifkannya. Meskipun perlindungan otomatis seorang penakluk, bulunya masih terbakar. Api yang seperti es itu entah bagaimana mengandung energi pedang yang tidak dapat dihancurkan yang mampu menembus seorang penakluk. Ra, Trubear berteriak sebelum dia terpental. Petik 2 tanda seru petik 2. Li Zitian menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan ke-12 buahnya, tenggelam dalam Dao Agung. Ia melangkah ke lautan dan gelombang api segera menyerangnya. Alih-alih membakar seperti api biasa, ia lebih menyerupai afinitas es. Proses pembekuan itu mengakibatkan sensasi terbakar yang menyakitkan. Pedang energi itu juga mulai menusuk Zitian. Ia membeku setelah merasakan energi abadi ini. Energi itu dapat menembus seseorang untuk waktu yang lama, mencapai kekuasaan mereka. Ia tidak bertahan lebih lama dari Trubear dan akhirnya terpental juga. Luar biasa, dia tahu bahwa ini bukan sepenuhnya akibat energi pedang, hanya bagian yang diinjaknya saja.
Seorang penakluk puncak. Pelayan tua itu tidak perlu mencoba. Ayo kita mulai. Li Qiye meringkuk dan meluas ke lautan, menciptakan jalur dao di hadapannya. Api es tidak lagi menyerang, tidak mampu melawan dao agungnya. Yang lainnya juga mengikuti di belakangnya, sepenuhnya terlindungi dari bahaya apapun. Setiap langkah membawa mereka maju ribuan mil, tidak butuh waktu lama untuk mencapai pusat lautan. Mereka melihat dua orang berpapasan duduk dalam pose berpikir, seolah-olah tengah bertarung. Api dingin dan energi pedang terpancar dari mereka. Mereka menggunakan Grand Dao terkuat mereka dan tidak menahan diri. Wanita itu tampak berusia awal 20-an, menampilkan kecantikan yang luar biasa yang tak terlukiskan kata-kata dan memancarkan aura kemurnian yang murni. Dia bersinar seperti bulan yang terang, mampu mencapai hati dan menembus semua hal. Tatapan matanya sangat memikat dan tajam. Dia duduk di sana seolah-olah dia telah melakukan hal itu selama berabad-abad di masa lalu dan akan terus melakukannya di masa mendatang. Aliran waktu tidak meninggalkan jejaknya. Kecantikannya bertahan sepanjang masa, sebuah gambaran yang dapat menjadi kenangan abadi hanya dengan sekali pandang. Lawannya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Kain itu tampak terbuat dari kepingan salju tetapi ada api yang menari-nari di atasnya. Sosoknya secara umum dan garis-garis wajahnya membuat orang yang berpikir tentang patung itu tampak agak surrealis. Jika dia serius, dia bisa menjadi eksistensi yang menjulang di atas 9 surga. Ketika dia menyingkirkan aura serius ini, dia tampak siap untuk menjadi gila. Sensasi ini disebabkan oleh dualitas afinitas, kekuatan es yang luar biasa di permukaan namun sangat kuat di dalam, dan hampir meledak. Sesuatu telah menahan kekuatan internal ini agar tidak meledak, dan mengubahnya menjadi afinitas yang stabil. Mereka memanfaatkan domain dao mereka untuk bertarung, saling serang. Mengingat penguasaan dao mereka, mereka telah memampatkan efek area semaksimal mungkin, hanya fokus untuk mengalahkan lawan. Sayangnya, potensi kekuatan mereka menyebarkan berbagai afinitas ke seluruh lautan. Wanita itu memegang pedang sambil melepaskan domain pedang abadi. Satu tebasannya dapat membelah 6 benua. Trubear dan Zitian membeku setelah merasakan serangan pedang dari jarak dekat, mengira mereka bisa ditebas kapan saja. Wilayah kekuasaan lelaki tua itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada gelombang api es yang mereka rasakan sebelumnya. Apinya tidak besar, tetapi percikan saja dapat membakar dunia itu sendiri, mempengaruhinya dalam lapisan es. Bersambung,